Halo, kita ketemu lagi pada seri Geofisika Manajemen eh, yang menjelaskan tentang merancana survei geofisika bagian keempat atau bagian yang terakhir ini. Eh, di bagian keempat ini merupakan suatu kesimpulan dari apa-apa yang kita jelaskan di bagian satu, 2, dan 3. Mudah-mudahan dari ini kita bisa apa ya membuat rencana geofisika, survei geofisika dengan baik. Oke, kita sudah tahu pada bagian yang kita terangkan pada bagian pertama, kedua, dan ketiga, di mana rencana survei geofisika itu didekati dari dua pendekatan ya, yaitu survei geofisika yang mengikuti standar yang telah ada dan survei geofisika berdasarkan objek yang dicari atau benda yang dieksplorasi. Nah, dari dua hal ini untuk orang-orang yang bekerja di dunia eksplorasi itu selalu menggunakan yang ini. Jadi dia selalu menggunakan konsep barang yang dicari. Itu pedomannya. Jadi spesifikasinya, terus metodenya dan lain sebagainya itu didasarkan atas barang yang dicari. Sebagai dasar dari merencana survei geofisika harus dipahami benar-benar dua hal ini, yaitu asosiasi benda yang akan dicari beserta model-modelnya. Jadi kalau kita mau mencari benda atau katakanlah sesuatu material yang kita cari, kita tidak bisa langsung mencari material itu. Kita harus memahami dia itu berasosiasi dengan apa. Dan modelnya itu bagaimana? Besarkah? Kecilkah? Dalamkah? Miringkah? Atau bagaimana kejadiannya? Nah itu semuanya itu eh, harus diketahui dengan baik untuk bisa merancana survei mencari barang tersebut. Kemudian yang kedua, itu mempunyai memahami penerapan dari metode-metode geofisika. Ya ini yang untuk mencari. Jadi harus paham alat yang digunakan untuk mencari harus dipahami juga. Jadi kesimpulannya kita harus paham dua. Satu, barang yang akan dicari. Tiga, cara mencarinya, metodenya harus tahu. Jadi perpaduan dua ini akan menghasilkan suatu perencanaan survei yang optimal. Itu kurang lebih secara umum kesimpulan dari kita berbicara yang bagian-bagian sebelumnya itu. Tapi kalau belum jelas dari dua hal ini, kita terangkan. Nah, di mana keberadaan hal-hal yang dapat kita tambang atau barang yang kita cari, bagaimana barang yang kita cari, dan keberadaannya gimana, modelnya gimana. Nah ini kita coba lihat satu persatu ya. Misalkan kita mencari mineral berharga. Mineral berharga itu bisa berupa emas primer atau emas sekunder. Nah, kalau kita berbicara masalah emas, kadang-kadang kita bisa salah ini orang eksplorasi. Cari emas di Kalimantan, Sumatera,
Di Irian salah. Yang benar cari emas itu di Jawa. Karena kalau kita mencari emas di Jawa minimal itu kita akan dapat, kalau kurus itu ya 40 kilo, kalau gemuk itu 80 kilo begitu. Mas Sastro, Mas Dimin, Mas Anwar, Mas siapa begitu kira-kira. Karena semua itu dipanggil Mas kalau di Jawa. Kalau di Sumatera ada yang dipanggil Uda, ada yang dipanggil Abang, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Tapi yang penting ini kita bukan berbicara mas-mas yang tadi, tapi kita berbicara mas primer dan mas sekunder, gitu kira-kira. Terus kita mencari timah primer dan timah sekunder. Terus mencari tembaga, nikel, besi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya, dan bukan biasanya, selalu tidak ada metode geofisika yang langsung bisa mendeteksinya. Harus dicari material asosiasinya. Kalau ada metode yang langsung mendetek di mana ada emas, wah hebat sekali itu. Nggak ada, harus asosiasinya yang kita cari. Terus harus mengetahui model-model keterdapatannya. Kalau kita tidak tahu model-modelnya, bingung kita nyarinya. Nah, di mana mineral sekunder berada, bagaimana modelnya? Nah, ini kalau emas sekunder ya, bukan primer. Di mana keberadaannya, di darat atau di laut? Modelnya gimana? Harus kita ketahui. Biasanya kalau emas sekunder itu tambangnya disemprot ya, seperti ini. Kemudian sebuah pertanyaan lagi, di mana mineral primer, emas primer, terus yang primer-primer, timah primer dan seterusnya, dia beradanya itu di mana? Bagaimana modelnya? Apakah modelnya dia berupa epithermal atau modelnya berupa porfiri? Ini gimana? Harus kita ketahui. Nah, biasanya kalau emas primer kan tambangnya seperti ini, dalam sekali ini. Open pit yang dalam. Nah, sekarang kalau kita misalkan mau mencari reservoir geothermal, kita harus tahu sifat fisik reservoir itu gimana. Harus tahu lingkungan fisiknya gimana untuk membedakan reservoir dan lingkungannya. Ini harus kita ketahui. Terus harus diketahui juga model-model terdapatnya. Apakah dia di pegunungan yang tinggi, tempat datar, atau yang bagaimana? Terus biasanya terdapat di tempat-tempat yang relatif dalam ini. Kalau geothermal itu dalam sekilo, 2 kilo begitu dalamnya. Tidak seperti emas, kalau emas itu bisa yang sekunder, bisa di permukaan, di dulang pun bisa. Kalau primer ya bisa dalam lah. Bisa ada 500 meter, 200, 300, sampai 500, kadang-kadang bisa sekilo juga bisa. Oke, ini model bentuk kurang lebih orang yang ahli geothermal menggambarkan seperti ini. Ya perkaranya bagaimana menghubungkan si model ini dengan metode-metode geofisika. Nah, nanti kita akan ceritakan itu. Bagaimana kalau mencari minyak dan gas alam atau migas? Harus mengetahui cara secara general di mana dia terbentuk dan berada. Harus mengetahui lingkungan fisik jebakannya gimana. Harus mengetahui model-model jebakannya. Nah, itu harus diketahui, nanti akan kita terangkan ini. Sulit mendeteksi minyak dan gas alam secara langsung dengan metode geofisika. Jadi harus dicari jebakannya dulu. Nah ini, bagaimana kita mau mencari ini, barang yang kecil ini.
Dan ini dalam bisa sekilo, 2 kilo, 3 kilo dalam ini. Maka yang dicari adalah jebakannya. Dongengnya gimana? Nanti itu harus kita ketahui. Nah, ini kalau mencari mineral yang anomalinya langsung menunjukkan konsentrasinya, ini gampang. Kalau ini misalkan cari mineral besi, baik itu berupa magnetite atau hematit, itu langsung anomali magnetik, geomagnet, itu langsung menunjuk dia. Dan besarnya anomali bisa dikorelasikan dengan konsentrasinya. Nah, ini yang paling gampang di antara cari-cari itu tadi. Nah, kalau tadi kita berbicara masalah barang yang dicari, harus diketahui bagaimana sifatnya dan lain-lain, dan itu harus kita pahami. Untuk itu kita harus belajar tentang itu. Sekarang kita berbicara masalah metode. Apa yang akan didapat, ya, metode apa yang didapat, maksud kami ya, metode apa yang dapat digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang dapat ditambang. Nah, metodenya sekarang, nah, caranya, metodenya, nah, ini banyak sekali metodenya. Metode geofisika untuk mendapatkan barang tambang itu. Ada gravitasi atau gravity, ada geomagnet, ada resistivity atau tahanan jenis, ada induced polarisasi, ada complex resistivity, ada audio magnetotellurik atau AMT, ada magnetotellurik atau MT, ada control source audio magnetotellurik atau CSAMT. Ada juga transient elektromagnetik atau TEM. Ada seismik refraksi atau seismik refleksi. Ada yang memonitor gempa mikro. Ada yang mengukur tremor dan macam-macam lagi. Ini adalah metode-metode yang harus kita pahami yang digunakan untuk mencari barang yang bisa ditambang tadi. Nah, apa yang harus dipahami dan dihayati dari metode-metode geofisika itu? Yaitu pertama, apa parameter geofisika yang dihasilkan. Jadi, pertama kali harus tahu ini, metode itu menghasilkan parameter geofisika apa. Terus kemudian hasil pengukurannya lebih mengungkapkan ke arah vertikal atau lateral. Vertikal apa lateral? Nah, itu penting. Terus bagaimana konfigurasi pengukurannya? Nah, ini perlu diketahui. Terus berapa kesalahan atau ketelitian data yang didapat? Terus seberapa dalam penetrasinya? Harus diketahui. Jangan sampai benda yang dicari sama penetrasi surveinya tidak cocok. Terus apa alat yang digunakan? Itu jelas untuk kesemuanya ini alatnya pakai apa. Terus bagaimana kecepatan produksinya? Nah, ini penting untuk mengestimasi biaya dan lain sebagainya ya. Terus ini perlu juga memerlukan tingkat safety tinggi, rendah, atau sedang. Nah, ini digunakan untuk mengevaluasi biaya. Nah, untuk mendukung survei-survei itu. Nah, ini suatu contoh. Kalau map, misalkan ini map gravity atau map magnetik ya, itu lebih menonjolkan informasi ke arah lateral. Mapping dia ke arah lateral. Tapi kalau ini contohnya CSMT, itu lebih menonjolkan informasi ke arah vertikal. Vertikal, penampang dia.
ke arah bawah. Nah, ini dua hal yang berbeda dalam perencanaan survei, juga digunakan di hal-hal yang beda juga. Itu harus dipahami. Terus berikutnya, ini metode yang harus diketahui adalah metode geodesi. Yang akan digunakan untuk mendampingi survei geofisika itu bagaimana? Ada dua metode, yaitu GPS dan terestrial. Kalau GPS itu menggunakan satelit, kalau terestrial itu menggunakan ngukur-ngukur di lapangan, sambung menyambung terus gitu. Nah, metodenya kalau GPS itu apakah menggunakan single fake? Single fake itu seperti handheld GPS itu yang digunakan untuk positioning yang kasar. Terus apakah menggunakan diferensial? Nah, ini penting untuk dipahami. Terus kalau metode terestrial survei itu apakah menggunakan total station? Apakah menggunakan leveling? Ini beda metodenya. Kalau total station itu caranya dia menembak dengan sudut. Kalau leveling itu selalu datar begini. Ketelitiannya juga beda. Itu harus semuanya dipahami oleh para explorer, sehingga ketika dia merencana akan bisa memilih dan mengkompilasi atau memadukan metode-metode dengan baik untuk supaya mendapatkan barang yang kita cari. Sekarang apa yang harus dipahami dan dihayati dari metode geodesi untuk mendukung survei geofisika? Yaitu cocok untuk medan terbuka atau tertutup. Nah, ini penting di geofisika, di survei. Kalau terbuka maksudnya langsung satelit itu bisa nembus ke receiver. Kalau tertutup itu tertutup pohon-pohon yang lebat sehingga sinyal dari satelit tidak bisa tertangkap oleh receiver GPS kita. Terus ada beberapa kesalahan atau ketelitian yang didapat. Nah, ini juga harus dipahami. Ketelitian atau kesalahannya gimana. Terus apa alat yang digunakan? Nah, tentunya kalau sudah tahu medan dan target ketelitiannya, maka ditentukan alatnya apa. Terus bagaimana kecepatan produksinya? Ini perlu untuk mengestimasi biaya dan lain sebagainya. Tentu saja ini tingkat safety-nya itu tinggi, rendah, atau sedang lah untuk mempersiapkan sarana-sarana pendukungnya. Nah, ini sebuah kesimpulan ya. Dengan memahami dan menghayati dua hal, yaitu apa yang dicari dan bagaimana metode dan caranya, maka survei akan bisa, merencana survei akan bisa dihasilkan dengan maksimal. Kalau ini tidak diketahui, tahu ini saja, payah. Survei tidak akan maksimal desainnya. Tahu ini saja, tidak tahu ini, sama juga akan kebingungan bagaimana kita memilih metodenya. Begitu. Jadi dua-duanya harus dipahami. Nah, untuk itu, untuk memahami dua hal itu, kita harus tidak mesti harus tahu sampai detail, tapi minimal prinsip-prinsipnya atau pokok-pokoknya harus paham untuk diramu menjadi sebuah perencanaan survei yang optimal. Sekali lagi, kalau tidak tahu dua hal tadi, kita tidak akan bisa merencana dengan baik. Oleh sebab itu, maka kami akan memberikan pengetahuan tentang yang pertama, barangnya itu gimana yang dicari, berikut model-modelnya, dan kedua, metodenya,
atau cara mencarinya gimana. Nah, maka ikuti penjelasan singkat dari hal-hal tersebut pada perkuliahan selanjutnya. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Cukup sekian hal tentang merencana survei geofisika. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.